Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua edisi Jumat 31 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Jumlah pengunjung dan jamaah yang berwisata ke Masjid Apung Jadatul Abrar Siring Pagatan di Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan selama masa liburan Isra Mi'raj dan Imlek. Masjid Apung yang terletak persis di bibir pantai tepi jalan protokol Trans Kalimantan tersebut kian ramai sejak akhir pekan hingga beberapa hari selama masa liburan. Kepala Desa Sungai Lembu, Rusnian Syah, tak menampik jika kunjungan ke wisata religi tersebut mengalami lonjakan. Diakui Rusnian Syah, volume peningkatan kunjungan kali ini cukup drastis, yakni di atas 50% dibanding dengan hari-hari biasa atau akhir pekan. Pengunjung yang mampir sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sendiri dan juga dari beberapa kota di Kalimantan Selatan. Dikatakan Kepala Desa, tujuan utama para pelancong ke Masjid Apung lebih dominan untuk beribadah dan ingin menikmati keindahan atau keunikan tempat ibadah yang berdiri kokoh di atas laut. Selain itu, mengabadikan kemegahan masjid dengan latar belakang keindahan alam pantai Pagatan dengan ponsel atau kameranya. Di antaranya juga menyempatkan untuk bermain air dan berenang di pantai. Setelah puas, mereka juga kerap berburu kuliner dan jajanan khas Tanah Bumbu sebagai oleh-oleh. Rusnian Syah mengaku pihak pemerintah desa terus berupaya untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayah ini. Di antaranya mengusulkan kepada Pemkab agar menambah fasilitas dan sarana penunjang, seperti pembangunan gazebo, rest area, serta infrastruktur pariwisata guna meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mampir. Kemudian, dalam rangka menjaga kenyamanan kunjungan, Pemdes Sungai Lembu tak pernah bosan menyampaikan imbauan kepada seluruh pengunjung agar bijak terhadap lingkungan, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan di area masjid maupun membuang ke laut, serta menjaga ketertiban umum. Bagi yang bermain di pantai, agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih melanda di wilayah ini. Alhamdulillah ada peningkatan yang cukup signifikan daripada hari libur biasanya. Kalau persentasenya mungkin sampai 50% lebih daripada hari-hari biasanya. Jelas yang pertama, para pengunjung beribadah. Bagaimana wisata religi, kemudian mencari kuliner untuk wisata kuliner kita yang ada ciri khas pisang gapit dan pentol. Kemudian yang berikutnya mereka juga mencari oleh-oleh atau buat tangan untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. Kalau langkah ke depan, kami sudah mengajukan permohonan ataupun pengusulan ke Bapeda melalui aplikasi SIPD berupa penambahan gazebo, kemudian rest area, serta sarana-sarana penunjang untuk pariwisata guna menambah daya tarik dan memberi rasa nyaman terhadap para pengunjung. Masjid Apung Jadatul Abrar memiliki keunikan karena posisi bangunannya berada di tepi pantai yang menjorok ke laut. Masjid Apung memiliki gaya bangunan modern 2 lantai dengan hiasan ornamen mewah sehingga terlihat megah. Masjid Apung tidak pernah sepi dari kunjungan warga atau jamaah. Bukan hanya warga yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, melainkan menjadi tujuan warga Kalimantan Selatan untuk menunaikan ibadah sholat saat melintas di Kecamatan Kusan Hilir. Masjid kebanggaan masyarakat Bumi Bersujud ini dipastikan mampu menampung hampir 1.000 jamaah saat melaksanakan ibadah sholat. Masjid Apung mulai ramai dipadati warga sejak diresmikan pada bulan November 2023 lalu oleh Bupati Tanah Bumbu Chairullah Azhar.
ikon wisata religi Tanah Bumbu, Masjid Ciyadatul Abrar atau Masjid Apung memulai pembangunan pada tahun 2019 dan rampung pada tahun 2023 dengan biaya mencapai 43 miliar rupiah oleh salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini. Nah, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan dan melintasi kawasan ini, sayang jika tidak menyempatkan diri untuk mampir agar bisa menikmati kemegahan Masjid Apung ini. Selain untuk menunaikan ibadah sholat, Anda juga bisa memanfaatkan untuk beristirahat sembari bersuap foto dengan latar belakang pemandangan laut. Channel Hakim melaporkan. Suasana penuh semangat menyelimuti Desa 2 Pematang Ulin, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu saat turnamen bola voli berlangsung. Event olahraga ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-40 desa tersebut. Turnamen sendiri dimulai sejak 8 Januari lalu dan akan berakhir hingga 31 Januari 2025. Sebanyak 67 tim putra-putri dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Pertandingan digelar setiap hari dari sore hingga malam hari. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah mempererat persaudaraan antar warga di 2 kabupaten tersebut. Kepala Desa 2 Pematang Ulin Ahmad Wardoyo mengatakan pihaknya sangat gembira atas pelaksanaan turnamen ini. Ia berharap kegiatan ini mampu mempererat hubungan masyarakat di Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Wardoyo optimis turnamen ini dapat menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan kebersamaan. Bisa juga menjadi inspirasi bagi kegiatan lain yang bisa mempererat persaudaraan dan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam olahraga. Untuk memeriahkan ulang tahun desa yang ke-40 ini, kami mengadakan turnamen bola voli cup sekup Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, dan alhamdulillah turnamen ini dimulai tanggal 8 dan nanti akan berakhir di tanggal 31, dan mudah-mudahan dengan perjalanan turnamen ini semakin mengeratkan tali silaturahmi antara masyarakat baik yang ada di Tanah Bumbu, yang ada di Kota Baru, dan mudah-mudahan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa berjalan lancar. Selain juga turnamen bola voli cup, nanti rencana akan ada juga kontes kambing lokal yang ada di Desa Pematang Ulin. Ini guna untuk mensupport atau mendukung dari para peternak kambing yang ada di Desa Pematang Ulin. Terpantau antusiasme warga begitu terasa di arena pertandingan. Sorak-sorai penonton menggema saat mereka mendukung tim favorit mereka masing-masing. Semangat juang para atlet dan dukungan meriah dari masyarakat membuat suasana semakin hidup. Turnamen ini dijadwalkan akan berakhir pada 31 Januari 2025. Dengan menghadirkan laga final yang diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh kejutan. Gunawan melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Program Satu Desa Satu Masjid SDSM yang digelorkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menggema. Kini popularitas program prioritas Bupati Dr. Jairullah Azhar ini tak hanya menjadi perhatian warga Bumi Bersujud,
tapi juga mendapatkan sorotan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh pemuda dari berbagai daerah di Kalsel. Mereka memberikan pandangan positif terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran ini. Berkat program strategi Satu Desa Satu Masjid SDSM ini mampu mengangkat popularitas Kabupaten Tanah Bumbu hingga keluar daerah. Program berbasis pengayaan ilmu agama dan penghafal Al-Quran ini bahkan mendapatkan dukungan masyarakat dan beragam tokoh lintas dari berbagai kabupaten kota di Kalsel. Mereka menilai program ini sangat luar biasa. Program ini menjelma sebagai langkah konkret dalam melahirkan generasi penghafal Al-Quran dan karakter calon pemimpin yang berbudi mulia dan luhur. Tak sekedar itu, program ini juga bagian untuk memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas keagamaan di dalamnya. Mengingat dalam pelaksanaannya SDSM melibatkan anak-anak peserta didik formal, belajar mengaji dan menghafal Al-Quran kepada guru yang berkompeten dengan menginap di masjid. Mereka mengaku salut atas kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berani mengimplementasikan program ini. Penghafal Quran ini identik dengan anak-anak pondok biasanya. Nah, tapi dengan adanya bantuan atau program pemerintah ini artinya sangat membantu dari teman-teman khususnya masyarakat dan anak-anak yang notabene-nya tidak mampu untuk berstudi atau bersekolah di pondok biasanya dan masih bisa membantu orang tua. Nah, sampingan mungkin sangat mendukung sepenuhnya. Ya, dari fenomena ini daya tarik yang sangat bisa dirasakan bahwasanya anak-anak hari ini haus akan hal-hal yang bersifat kebersamaan karena di situ pastinya anak-anak pun dikenalkan dengan anak-anak lainnya dan waktu-waktu itu waktu kebersamaan itulah yang hari ini harus dimunculkan. Saya meyakini sangat bagus gitu untuk ditularkan karena itu tadi kenapa harus ditularkan ya pastinya karena ini manfaat bagi umat, manfaat untuk bagi masyarakat, nah gitu. Kagum kok bisa ada pemerintah daerah yang memiliki target dan juga memiliki visi dan juga memiliki program yang luar biasa kayak gitu. Itu kan seperti menjaga tradisi para ulama dulu, yang mana di kampung-kampung itu juga di desa-desa itu mereka belajar mengaji, yang mana hasilnya itu bukan hanya tentang menjadi ulama atau menjadi guru mengaji, tapi lebih dari itu jadi pemimpin-pemimpin yang berlandaskan Al-Quran itu tadi. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saya pribadi lah, ini berdasarkan pengalaman juga. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, apalagi sedari kecil sudah belajar menghafal Al-Quran juga, itu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Mulai dari cara menangkapnya, cara menghafalnya juga. Bahkan bisa jadi ketika mereka belajar 6 bulan, itu bisa melampaui orang yang belajar bertahun-tahun. Entah itu karena otaknya yang berkembang atau juga karena keberkahan Allah. Karena mereka adalah penghafal Quran mungkin. Dan juga saya sangat merindukan hal di masa depan dipimpin oleh anak-anak yang menghafal Quran, pemimpin-pemimpin penghafal Quran. Program ini bisa mengalihkan kalangan remaja SD, SMP, SMA ini agar mereka dapat belajar kembali di lingkungan masjid dengan kultur atau hal-hal keagamaan lainnya. Apalagi kita tahu sekali kalau kita bicara soal Al-Quran, apalagi tadi ingin mencetak ribuan hafiz-hafizah. Yang mana kalau kita bicara Al-Quran saja secara spiritual itu sudah sebagai nilai pahala sudah. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa membaca satu hurufnya saja sudah diberikan balasan kebaikan, bahkan sampai 10 kali kebaikan dan lain sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan dari hal spiritual saja itu sudah sangat banyak memberikan keuntungan kepada si anak dan juga orang tua tersendiri, karena pasti akan menerima dampak itu sendiri. Belum lagi cara dia berpikir, karena dia belajar sekaligus di sana. Nah, jadi menurut saya pribadi program yang diluncurkan ini adalah program yang sangat luar biasa. Saya bahkan sangat mendukung, dan kalau bisa di daerah-daerah juga ada di situ. Apalagi kalau kita lihat di Kalimantan Selatan ini secara agama
itu Islam pun sebenarnya mayoritas, mungkin saya pernah melihat itu sekitar 97%-an lah. Jadi program tersebut pastinya akan banyak banyak menerima respon juga dari kalangan masyarakat. Para kalangan pemuda juga menilai jika upaya ini sebagai alternatif membendung tren generasi muda yang cenderung gemar bermain gawai atau gadget. Menurutnya langkah Pemkab Tanah Bumbu harus diapresiasi. Program ini bisa memberikan kebiasaan positif karena beraktivitas di dalam lingkungan masjid. Mengingat masjid sebagai tempat ibadah menjadi pusat kajian ilmu. Bahkan ke depan sesuai dengan tujuannya bakal mampu melahirkan generasi muda penghafal Al-Quran berkarakter akhlakul karimah. Diharapkan program ini harus diintensifkan lagi dan menjaga konsistensi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai di saat banyak kekhawatiran orang tua terhadap putra-putrinya tentang perkembangan zaman sekarang ini yang mengalami perubahan cepat kultur dan budaya akibat globalisasi. Melalui program ini benteng di jiwa anak-anak lebih kuat sehingga kekhawatiran orang tua berkurang dan mampu menciptakan rasa kebahagiaan menyaksikan anak-anaknya dekat dengan agama. Jenal Hakim melaporkan. Program Satu Desa Satu Masjid SDSM yang digelorkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menggema. Kini popularitas program prioritas Bupati Dr. Jairullah Azhar ini tak hanya menjadi perhatian warga Bumi Bersujud, tapi juga mendapatkan sorotan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh pemuda dari berbagai daerah di Kalsel. Mereka memberikan pandangan positif terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran ini. Berkat program strategi Satu Desa Satu Masjid SDSM ini mampu mengangkat popularitas Kabupaten Tanah Bumbu hingga keluar daerah. Program berbasis pengayaan ilmu agama dan penghafal Al-Quran ini bahkan mendapatkan dukungan masyarakat dan beragam tokoh lintas dari berbagai kabupaten kota di Kalsel. Para kalangan pemuda juga menilai jika upaya ini sebagai alternatif membendung tren generasi muda yang cenderung gemar bermain gawai atau gadget. Menurutnya langkah Pemkab Tanah Bumbu harus diapresiasi. Program ini bisa memberikan kebiasaan positif karena beraktivitas di dalam lingkungan masjid. Mengingat masjid sebagai tempat ibadah menjadi pusat kajian ilmu. Bahkan ke depan sesuai dengan tujuannya bakal mampu melahirkan generasi muda penghafal Al-Quran berkarakter akhlakul karimah. Mereka menilai di saat banyak kekhawatiran orang tua terhadap putra-putrinya tentang perkembangan zaman sekarang ini yang mengalami perubahan cepat kultur dan budaya akibat globalisasi. Melalui program ini benteng di jiwa anak-anak lebih kuat sehingga kekhawatiran orang tua berkurang dan mampu menciptakan rasa kebahagiaan menyaksikan anak-anaknya dekat dengan agama. Satu Desa atau Satu Masjid ini memberikan nilai yang positif bagi masyarakat ke depannya, yang mana bisa menjadi gambaran yang bagus untuk wilayah lain atau kabupaten lain sebagai sarana baru buat masyarakat memberikan inovasi baru kepada anak-anak untuk generasi muda agar ke depannya bisa berakhlakul karimah. Untuk program ini sudah cukup bagus menurut saya, tapi kalau boleh saya memberi saran agar kedepannya atau setiap bulannya ini kan programnya bisa diberikan acara atau murajaah bagi anak-anak yang misalnya mengikuti lomba di satu ruang masjid tersebut, misalnya dalam 1 bulan sekali memberikan acara seperti tahfiz Quran, fahmil Quran, ataupun seperti dai-daiyah yang mungkin bisa membentuk karakter muda kedepannya lebih independen lagi dan bisa improve lagi untuk menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah dan juga inovatif dan inovasi. Itu. Kayak sejenis ujian gitu ya? Iya, sejenis ujian yang mungkin bisa membentuk pola pikir didik anak-anak itu lebih termotivasi, yang mana yang awalnya mungkin lebih goyah sedikit tapi melihat kawannya kenapa ia bisa dan kenapa aku enggak gitu. Nah, harusnya kan ibaratnya misalnya dia bisa, masa aku enggak gitu. Iya,
dari pandangan saya pribadi bagus, karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik lagi harus dilandasi tiang agama. Generasi muda, anak-anak sekarang ya ada yang seperti kecanduan gawai atau gadget. Karena adanya program ini, saya setuju sekali dan mendukung. Semoga program ini dapat diberikan dukungan lah pada masyarakat agar bisa dilanjutkan ya, disebarluaskan lah. Program SDSM ini merupakan inisiatif yang positif dan menarik bagi pendidikan terutama di bidang agama. Menurut saya dari sudut pandang manfaat, program ini sangat bermanfaat untuk banyak masyarakat luas. Supaya untuk menghasilkan lebih banyak lagi penghafal Al-Quran yang di usia produktif, juga memberikan bekal karakter Islami, juga mendukung pembentukan pemimpin yang beragama dan berakhlak mulia. Program ini sangat layak untuk ditularkan ke kabupaten lain karena program ini sangat bermanfaat untuk pendidikan, terutama wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan mencoba tidak hanya di lingkup pendidikan yang rendah, namun juga lingkup pendidikan yang lebih tinggi seperti di perguruan tinggi. Diketahui program SDSM diterapkan dan dipopulerkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak 2 tahun terakhir. Misi mulia ini sebagai upaya memakmurkan masjid dan melahirkan hafiz-hafizah. Kemudian masjid sebagai tempat yang indah bagi bocah-bocah. Terdapat 273 masjid yang aktif menjalankan program SDSM, melibatkan ribuan peserta didik formal, baik sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas sederajat. Jainal Hakim melaporkan. Nah, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi kali ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.